Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rosita Elviana. Saya dari kelas 10 MIPA 4. Saya di sini akan menjelaskan apa itu HIV dan gejala HIV dan lain sebagainya. Mari kita lihat artikelnya sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu pengertian HIV. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. Nah, AIDS sendiri apa sih yang dinamakan AIDS? AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita, seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Perlu diketahui, HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik. Nah, HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada pengobatan yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup sang penderita. Nah, apa sih obat-obat itu? Ini jenis obat ARV adalah efavirenz, etrafilin, neviapren, lambofudin, zidofudin. Nah, itu adalah obat-obat untuk mencegah penyakit HIV. Nah, itulah pengertian HIV dan AIDS. Ternyata penyakit HIV dan AIDS itu saling berkesinambungan. Nah, penyakit HIV itu tidak bisa menular melalui udara, tapi melalui kontak batin langsung dengan sang penderita. Contohnya ibu dan anak. Kan kalau bayi itu pasti minum ASI sang ibu. Lah ibunya itu punya penderita penyakit HIV. Lah otomatis anaknya tersebut akan ketularan penyakit tersebut karena anak tersebut meminum air ASI dari ibunya. Nah, lebih bahayanya lagi, penyakit HIV itu nggak ada obatnya, tetapi syukur alhamdulillah ada obat pencegahnya, yaitu diantaranya 5 tadi. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu pengertian HIV itu apa. Sekarang pasti nanya kan, apa sih Kak gejala HIV itu? Nah, mari kita simak artikelnya. Gejala HIV itu apa aja sih? Nah, ayo kita lihat sama-sama. Nah, di sini ada 2 gejala nih teman-teman, gejala HIV dan gejala AIDS. Nah, kita bahas apa sih gejala HIV itu? Nah, tahap pertama, infeksi HIV akurat. Gejala pada tahap ini muncul 2-4 minggu setelah infeksi terjadi. Penderita umumnya tidak menyadari telah terinfeksi HIV karena gejala yang muncul mirip dengan gejala flu, serta dapat hilang dan kembali lagi. Gejalanya meliputi demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada sendi dan otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, dan sariawan. Lah, yang tahap 2 ini infeksi HIV kronis atau masa laten. Setelah beberapa bulan infeksi HIV, memasuki tahap laten. Infeksi tahap laten bisa berlangsung sampai beberapa tahun atau dekade. Wah, bahaya sekali ya teman-teman.
Pada tahap ini, virus HIV tetap aktif merusak daya tahan tubuh, tetapi berkembang baik dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, itulah gejala HIV dan AIDS. Ternyata ngeri juga ya teman-teman. Ada yang sampai muntah-muntah, terus sakit kepala, sakit perut, dan yang paling menyedihkannya itu sampai pembengkakan kelenjar getah bening. Kan kasihan. Nah, sekarang kita mempelajari ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko penularan. Nah, ayo mari kita simak artikelnya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan, teman-teman. Salah satunya adalah berhubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. Yang kedua, menggunakan jarum suntik bersama-sama. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Nah, sekalian aja ya teman-teman, pencegahan HIV dan AIDS. Nah, berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari dan minimalkan penurunan HIV. Nah, yang pertama, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Tidak bergonta-ganti pasangan seksual seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya teman-teman. Nah, kan nggak boleh. Nah, yang ketiga, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang keempat, menghindari penggunaan narkoba terutama jenis suntik. Nah, seperti pada gambar ini teman-teman, nggak boleh ya. Nah, itulah informasi yang terkait dengan HIV, cara penularan, pencegahan, dan lain-lain. Nah, sekian penjelasan saya tentang penyakit HIV dan AIDS. Mohon maaf bila ada tutur kata dan pengucapan yang tidak berkenan. Sampai ketemu kembali. Dadah. Assalamualaikum.